Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, ya ini teman-teman mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, pastinya angkatan 2022. Sehat semua kan? Ya, saya berharap sehat semuanya. Oke, teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan. Nama saya di sini sudah disebutkan Didik Prasetyanto. Ya, di sini kebetulan saya juga di STS sebagai dosen juga, dan juga saya berkecimpung di dunia NGO atau non government organization yang bernama Solo Bersimfoni. Kali ini kita akan membahas tentang toleransi dan kekerasan seksual gitu ya. Ini adalah salah satu hal yang mungkin teman-teman pernah melihat atau di sekitar kita gitu ya, di masyarakat ataupun di lingkungan terdekat dari kalian sendiri. Kalau pastinya ada yang mungkin menemui ya, terus apa yang harus dilakukan gitu ya, harus dilakukan. Oke, makanya kali ini saya akan mengangkat temanya itu adalah tentang toleransi dan kekerasan terhadap seksual gitu ya. Nah, kali ini saya mengambil tema hasta laku. Wah, judulnya hasta laku. Wah, apa itu hasta laku gitu ya, hasta laku. Nah, nanti akan kita bahas semuanya dalam session santai ini ya, untuk kalian mahasiswa baru biar lebih mengenal tentang karakter gitu ya. Mahasiswa itu berarti sudah maha gitu ya, orangnya pasti pintar gitu ya. Sekarang orang pintar itu harus dibarengi dengan karakter yang oke gitu ya, karakter yang baik. Nah, makanya kita akan di sini akan membahas tentang bagaimana nilai-nilai hasta laku ini akan menjadi salah satu mungkin referensi ya, mungkin pedoman dalam bermasyarakat maupun dalam lingkungan kuliah gitu ya, antar teman gitu, seperti itu. Oke, kita akan mulai ya teman-teman, akan mulai. Oke, yang pertama, ini ada disclaimer-nya juga bahwasannya ini kita beberapa sumber kita ambil dari internet ya, di corporate gitu ya, dan kita sebutkan juga untuk beberapa sumbernya ya. Ini saya ada logonya Solo Bersimfoni karena di sini tema yang kita bawakan ini berhubungan dengan nilai-nilai tentang hasta laku. Ini adalah salah satu nilai yang dikampanyekan oleh Solo Bersimfoni, seperti itu. Oke, yang pertama kita melihat tadi sudah di depan saya sudah sedikit membahas. Jadi sekarang itu banyak di kalangan anak muda gitu ya, itu banyak hal yang adanya tindakan intoleransi. Lah, tindakan intoleransi itu ada berbagai macam gitu ya. Lah, selain tadi yang saya sebutkan tindakan intoleransi itu mungkin bisa secara verbal maupun non verbal gitu ya. Bisa juga verbal itu dilakukan dengan yang menyakiti hati gitu ya, tindakan-tindakan gitu. Nah, ini adalah salah satu yang sebenarnya menjadi, ini kalau kita lihat gambar di sini, intoleransi ini membuat cedera hati gitu ya, orang yang kena dampaknya, impactnya langsung seperti itu. Lah, di sini banyak sekali ini loh, ini contohnya. Lah, ini beberapa contoh yang tindakan intoleransi atau tindakan. Yang pertama tadi di sini ada anak kecil, ada dibully, ya, dibully, diejek seperti itu. Terus mungkin juga pembulian dengan tindakan kekerasan seksual gitu ya. Ini adalah salah satu hal yang menjadi perhatian kita bersama gitu ya. Terus lah, ini juga ada berita nih, intoleransi di sekolah, siswa tolak ketua OSIS beda agama. Lah, ini termasuk juga menjadi suatu tindakan intoleransi gitu. Terus ada juga
di sini kalau kalian bisa lihat video tentang siswi SMP bully kawan satu sekolah dengan tindakan yang fisik seperti itu. Nah, ini adalah salah satu beberapa kasus juga yang mencoreng gitu ya di dunia pendidikan juga gitu. Termasuk juga di sini kalau kita lihat ini supporter sepak bola gitu ya, banyak terjadi kekerasan gitu ya. Itu juga sering terjadi. Kekerasan dalam artian mungkin bisa juga karena cintanya satu klub sepak bola misalkan, terus adanya tawuran dan lain sebagainya, banyak sekali terjadi di lingkungan kita. Makanya kita juga harus mampu untuk meredam diri gitu ya, karena banyak sekali kasus-kasus seperti itu ya. Terus selanjutnya di sini ya, apakah kita harus seperti itu? Pak, ini ada telur ini contohnya, atau kita ini sama sebenarnya. Apakah ada yang berbeda ini, terus ada sesuatu yang berbeda yang kita temui, terus kita lakukan pembulian, lakukan kekerasan gitu ya, baik fisik maupun non fisik. Ya, non fisik bisa kita ngomong dengan kata-kata yang cukup pedas gitu ya. Terus non fisik, fisik dengan langsung, tindakan secara langsung gitu. Ini adalah salah satu hal yang memang apakah kita harus seperti ini, ya kan? Kita bahwasanya di Indonesia sudah ada hukum, sudah ada peraturan yang mengaturnya gitu ya. Makanya di sini kita memerlukan suatu tindakan yang bertoleransi, yang baik gitu ya, seperti itu. Lah, ini sebenarnya saya ambil tema tentang toleransi dan kekerasan seksual ini, salah satunya faktor penghambat toleransi dan menghargai orang lain itu sebenarnya ada beberapa poin gitu ya. Yang pertama adalah ada yang fanatisme yang dangkal. Apa itu fanatisme yang dangkal? Nah, di sini salah satunya fanatisme yang dangkal itu bagaimana kita itu senang terhadap sesuatu tapi secara berlebihan gitu ya. Kita boleh senang terhadap sesuatu gitu ya, tapi kita juga harus mengetahui kebaikan dan keburukan dari apa yang kita sukai itu tersendiri. Ya, apa yang kita cintai, apa yang kita sukai gitu. Ya, kita boleh fanatis, itu boleh, tapi kita juga harus jangan terlalu yang ekstrim gitu ya, ekstrim. Boleh terlalu ekstrim boleh, tetapi memang kita itu juga harus ada beberapa hal yang menjadi ini ya, salah satunya pegangan gitu ya. Lah itu. Terus yang kedua adalah tertutup dan kurang bersahabat. Lah ini juga menjadi salah satu faktor penghambat juga. Tertutup dan kurang bersahabat ini mungkin nanti kalian sebagai mahasiswa baru di sini kan pastinya kalau kemarin di SMA dengan teman yang misalkan kalau di Solo gitu ya, teman yang sama gitu ya, yang tidak banyak yang berbeda. Tapi kalau di kuliah itu nanti akan lebih banyak perbedaan kebudayaan. Jadi ada yang asalnya dari Solo, ada yang asalnya dari mana, luar kota, dari Kalimantan, ada yang dari manapun. Yang di STS ini kan banyak ya, banyak dari siswa dan juga banyak dari background yang berbeda-beda gitu ya. Nah, ini akan menjadi salah satu hal yang memang dengan sesuatu yang berbeda-beda ini kita harus mampu untuk bisa saling menghargai, saling bersama gitu ya. Ya, jadi jangan terus menutup diri gitu, tidak pernah ngobrol dengan teman-temannya. Lah nanti tahu-tahu mempelajari sesuatu yang dari internet seperti itu, yang hal negatif gitu ya. Nah, ini akan menjadi salah satu hal yang pemicu intoleransi dan kekerasan. Terus yang kedua adalah, nah ini warisan penjajah ini, divide et impera gitu ya. Mungkin kita sering sekali ya, kalau di saat ini mungkin banyak sekali mungkin provokator gitu ya. Kita juga harus mampu untuk menilai apakah hal yang disampaikan itu sesuai atau enggak. Nah, ini kita harus penting sekali saling menghargai ini. Ya, saling menghargai dalam artian kita harus objektif. Jangan subjektif terhadap segala informasi yang beredar. Ini juga penting.
Terus yang kuatnya budaya patri lokal. Nah, ini punya patri lokal ini sering sekali ya budaya kebudayaan yang sifatnya dari ini. Memang kebudayaan di Indonesia itu kan banyak, tapi dia mengagungkan kebudayaannya sendiri. Ya, ini kita makanya juga harus mampu untuk lebih menerima gitu ya, menerima berbagai kebudayaan, karena Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu juga gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah ketidakmatangan memahami nilai-nilai luhur dan kearifan lokal. Nah, ini nanti akan kita bahas yang disebut dengan nanti nilai-nilai poin yang disebut juga dengan hasta laku tadi yang kita bahas ya. Ini faktor-faktor penghambat toleransi dan kekerasan tadi ya. Budaya tertutup itu juga akan mampu untuk menjadikan sesuatu orang itu menjadi lebih ya mungkin berpikiran sendiri gitu ya. Makanya faktor ngobrol dengan orang lain itu juga penting sekali. Terus selanjutnya di sini di sini adalah salah satu beberapa poin kalau kita mendengar adanya terorisme, radikalisme, intoleran, fanatik, eksklusif, profesional. Kita tidak akan membahas secara detail di sini, tapi memang bahwa tindakan yang mempunyai terorisme gitu ya, melawan hukum, tindakan hukum itu adalah tindakan yang memiliki akar keyakinan, doktrin dan ideologi yang dapat menyerang kesadaran masyarakat. Nah, makanya tadi bersahabat, jangan tertutup, saling ngobrol, ilmu dari berbagai guru, berbagai orang itu juga penting ya. Tidak hanya mengambil, kita misalkan mau belajar sesuatu, kita juga harus melihatnya dari berbagai sisi gitu ya. Itu penting. Berbagai sisi dalam artian bagaimana? Kalau kita contohnya saya pengen mempelajari tentang bagaimana membuat masakan gitu aja, masakan kue gitu ya, misalkan kue bolu misalkan. Lah kita tidak hanya membutuhkan satu buku untuk referensi, tapi paling enggak biar kue kita, bolu kita itu bagus, rasanya berbeda, khas, itu kita harus banyak membaca beberapa buku referensi dari pengalaman orang dari berbagai hal. Itu yang kita harus pikirkan. Kalau kita buat kue cuma dari buku dan itu tuh rasanya cuma mungkin bisa enak, tapi bisa biasa aja gitu ya. Makanya kita juga harus mampu untuk bisa mendengarkan, mempelajari dari pengalaman orang lain, itu juga penting. Seperti itu. Dari berbagai buku gitu ya, penting. Terus radikalisme. Lah, radikalisme ini juga salah satu sifat yang tentang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkir-balikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan transaksi yang ekstrim. Benar ya, banyak sekali mungkin tindakan-tindakan radikal gitu ya, yang ekstrim dari saat ini banyak terjadi ya mungkin dari beberapa kasus gitu ya. Nah, ini mungkin karena pengen menunjukkan citra dirinya atau apalah, ini salah satu hal yang tanpa alasan yang tepat, tanpa ada alasan yang jelas, ini menjadi salah satu hal yang mungkin bisa kita hindari gitu. Nah, ini akan menimbulkan salah satunya ini menuju arahnya adalah intoleran, fanatik, eksklusif dan revolusioner. Terus selanjutnya di sini makanya teman-teman pastinya dengan tadi saya sudah sebutkan gambaran tentang bagaimana intoleransi, bagaimana tentang beberapa kasus yang tidak toleran, kekerasan yang sifatnya menuju pada kekerasan fisik dan non fisik, kekerasan yang menuju sifatnya kekerasan seksual gitu ya mungkin. Lah, ini ada salah satu hal yang mungkin bisa menjadi referensi, bisa kita angkat, kita bisa melakukannya, ya kan? Ini sebenarnya adalah nilai lokal yang diangkat oleh Solo Bersimfoni yang namanya nanti adalah di sini hasta laku. Hasta laku itu sebenarnya kalau kita singkat lebih mudahnya gitu ya, ada namanya 3G lepat. Apa itu 3G lepat? Nah, di sini kita akan membahasnya masing-masing.
Lah, hasta laku ini sebenarnya adalah 8 nilai. Hasta itu 8, laku itu hal yang akan dilakukan gitu ya. Nilai tindakan atau perilaku, mungkin kalau di sini kita ambilnya kebudayaan Jawa gitu ya. Nah, ini kebudayaan Jawa yang sebenarnya ini warisan leluhur yang sudah ada ya. Yang sering akan kita lakukan seperti itu Lah, hasta laku itu yang pertama tadi saya sebutkan 3G lepat. Ada guyub rukun, kerapiak semana, gotong royong, lembah manah, ewuh pakewuh, pangerten, anda pasor, dan tepo sliro. 3G lepat. Nah, kita akan mencoba membahas ini satu persatu gitu. Satu persatu. Ini sebenarnya kalian juga pastinya sering melakukan gitu ya. Sering melakukan di kehidupan sehari-hari gitu. Tapi saya ingin mengingatkan bahwasanya ini kadang dilupakan gitu. Hal-hal seperti ini dilupakan. Makanya sekarang itu banyak sekali orang-orang itu pintar gitu ya. Orang cerdas gitu. Tapi kadang karakternya yang mungkin kurang baik. Nah, makanya harus ada landasan selain pastinya landasan utama adalah agama gitu ya. Kita juga harus ada ini filosofi Jawa 8 nilai gitu ya yang akan kita coba untuk bahas. Yang pertama adalah guyub rukun. Nah, ini pembahasan guyub rukun. Guyub rukun itu apa sih? Nah, guyub rukun adalah keselarasan, keadaan yang damai, suka bekerja sama, saling membantu, saling menerima dalam suasana tenang dan sepakat penuh toleransi. Nah, ini saling menerima, saling percaya, saling membantu dan mengedepankan nilai bersama. Guyub rukun. Jadi kalau kita mengambil, kalian mahasiswa gitu ya, mahasiswa baru gitu. Ya, saat ini mungkin saling bareng-bareng gitu ya. Guyub rukun dalam artian wah nanti nek saya UTS atau UAS guyub rukun bareng-bareng ngerjakan ya, bukan seperti itu kan. Nah, guyub rukun dalam artian adalah ya kita itu bisa bekerja sama dalam hal yang positif. Yuk kita mau mengadakan acara misalkan kalau kemarin 17 Agustus kita mau mengadakan lomba, kita mau mengadakan panggung gembira untuk masyarakat kita. Yuk kita bareng-bareng gitu ya. Ibaratnya orang Jawa nyengkuyung. Wah, apa itu? Nyengkuyung itu istilahnya adalah bareng-bareng untuk mengerjakan sesuatu. Itu ayo kita kerjakan gitu ya. Nah, itu biar keadaan itu menjadi semarak gitu ya. Jadi saling mengerti, saling percaya gitu ya. Guyub rukun seperti itu. Jadi ya kita tadi salah satunya walaupun teman saya ada yang berbeda agamanya. Teman saya itu kok tampilannya seperti itu ya. Ya udah kita tetap rangkul, kita tetap ajak. Ayo Kak, kita ikut acara ini yuk, kita ngadakan acara ini gitu ya. Kita bareng-bareng saling mengajak gitu ya. Ini penting. Saling mengajak, jangan membuat salah satu mungkin teman mahasiswa kok itu orangnya pendiam itu yang situ, udah kita tinggalin aja gitu ya. Nah, jangan. Nah, kita harus guyub rukun, saling menerima, ya kan, saling menerima, saling percaya, saling mengerti. Ya kan. Ada salah satu teman mungkin cara bertanyanya yang salah dengan kalimat yang salah. Ya udah kita menghargainya. Tapi mungkin kita bisa ajak ngobrol, kita diskusi gitu ya. Jangan terus disalah-salahkan gitu ya. Nah, ini namanya guyub rukun, kita harus mengetahui. Yang selanjutnya adalah gotong royong. Ini salah satu hal yang menjadi ciri khas pemerintahan kita juga gitu ya. Ada kabinet gotong royong gitu ya. Banyak sekali gotong royong. Nah, gotong royong ini atau mungkin sering dari SD kalian pasti akan mendengarnya. Nah, di sini gotong royong menjadi salah satu nilai-nilai luhur ya yang ada di Indonesia. Tapi terus saat ini bagaimana gotong royong itu? Apakah masih dengan adanya globalisasi eranya 4.0, 5.0 ya kan, era digitalisasi. Apakah gotong royong ini masih juga menjadi salah satu hal yang diutamakan atau tidak?
Lah, ini menjadi salah satu ciri khas yang akan kita bahas. Yang pertama adalah gotong royong ini punya ciri-ciri. Ya kan, ciri-cirinya adalah berbagi, sharing, side eding. Nah, itu. Waduh, dapat makanan itu. Makanan. Waduh, makannya roti ini 1. Ternyata ada 5 orang dari teman-temannya. Ya udah yuk bagi sedikit-sedikit ya. Ya enggak apa-apa. Ya kan? Namanya juga bareng-bareng gitu ya. Terus ada bekerja sama, ini asah si asuh gitu ya. Saling memberi gitu ya, saling memberi. Terus menolong, menyumbang dan jujur. Ya, di sini bahwasanya kalau kalian menjadi seorang mahasiswa, ya kan. Nanti mungkin kalau ada mahasiswa sebagian sudah ada KKN gitu ya, ada KKN. Itu adalah salah satu wujud selain tadi guyub rukun juga gotong royong bareng-bareng, misalkan kita membangun desa ini yuk gitu. Lah, ini adalah salah satu wujud seorang mahasiswa itu mampu karena mahasiswa itu juga bisa menggerakkan gitu ya, menerapkan nilai-nilai gotong royong ini di kehidupan kampus, di STIS terutama. Apa yang dilakukan? Yuk untuk mengisi kegiatan di kampus kita ada ide-ide apa ini, ide yang bagus, ide yang oke gitu ya. Membuat karya apa, membuat bisnis apa gitu. Ya bareng-bareng ayo gitu ya, saling mengisi satu kelas gitu ya. Nanti kalau juga kalian pasti akan mengikuti organisasi gitu ya. Organisasi itu menjadi salah satu hal memupukkan rasa gotong royong. Ada mahasiswa pecinta alam, mungkin ada badan BEM gitu ya. Itu menjadi salah satu hal yang penting juga untuk nilai gotong royong. Terus yang selanjutnya adalah Grapyak Semana. Grapyak Semana. Grapyak Semana. Grapyak Semana ini adalah menyapa, aruh-aruh gitu ya, hangat, smile gitu ya. Karena kalau ada istilah misalkan, yuk diangkat bibirnya ke kanan sedikit, ke kiri sedikit gitu ya, smile gitu. Orang itu dengan kadang cuma melihat senyum itu sudah seneng. Ya bukan contohnya disapa merengut baik gitu. Hai. Nah, itu adalah salah satu hal yang mungkin membuat orang itu menjadi apa? Ya ini ya, memutus kayak rantai ini ya, persaudaraan itu. Dalam artinya apa? Disapa dia nggak mau, besok lagi dia nggak mau nyapa. Nah, ini menjadi salah satu poin penting. Jadi ini apalagi kalian di sini seorang mahasiswa baru ya. Ini dalam artian Grapyak Semana ini orang yang baru saja ditemui merasa nyaman dan tidak merasa terasing. Nah, itu ya. Sikap pada diri seorang yang akrab dalam pergaulan, suka senyum, sopan, nah, itu. Bisa juga ya kalian nanti antar mahasiswa gitu kan pastinya nggak kenal, pertama kali belum kenal namanya, udah inisiatif saling menyapa gitu, nggak usah gengsi gitu ya, nggak usah gengsi, saling menyapa, saling bertegur, namamu siapa gitu, misalkan bukan nama siapa, hai medsosmu apa, kan itu salah satu bentuk obrolan kan. Sekarang yang diobrolan adalah digitalisasi gitu ya, medsosnya mungkin, nah itu penting. Jadi Grapyak Semana itu ya banyak senyum dan ketemu dosanya juga yang baik gitu ya, menjadi poin penting. Ketemu dosanya juga ketemu. Nanti kalau mungkin ketemu saya di luar, saya kadang juga lupa gitu ya, karena banyak dosen itu kadang lupa karena mahasiswa itu juga banyak kan yang diampu. Kadang kita juga tahu-tahu, halo Pak, halo Bu misalkan, ya disapa Grapyak Semana, ya itu mahasiswa saya gitu ya. Itu senyum, angkat bibir kanan 1 cm, kiri 1 cm gitu ya. Ya udah ketawa gitu ya. Nah, ini penting juga. Lah karena apa? Manfaat Grapyak Semana ini penting. Itu apa? Mendapat teman baru. Tadi saya sebutkan guyu-guyu, tapi terus di mana-mana terus guyu ya bukan seperti itu gitu ya. Tidak pada tempatnya. Itu juga harus bisa melihat. Karena manfaat Grapyak Semana ini salah satunya adalah mendapat teman baru, memulai rantai kasih, gitu, rantai persaudaraan, memberi kesan yang baik, menambah persaudaraan, komunikasi, membangun rasa saling hormat, gitu. Kadang dengan senyum ada orang sudah sangat senang gitu ya. Misalkan kalian dilayani pergi ke supermarket, tanya ke pelayan atau yang kasir misalkan, dia merengut aja gitu, kalian merasa gimana? Ya itu sama.
yang akan kalian lakukan jika tidak senyum ke orang lain itu yang dirasakan sama, waduh ini kok seperti itu ya, wah jadi marah-marah sendiri misalkan. Itu salah satu hal yang paling penting. Terus yang selanjutnya adalah tentang lembah manah. Nah, lembah manah ini penting. Itu sikap yang memandang bahwa orang lain itu tidak lebih rendah daripada diri kita. Lembah manah ini contohnya adalah dadi wong kuwi lembah manah ora usah gemagus utawa gemagah. Eling yang bakal mumung saka lemah dudu watu wesi utawa banyu kawah. Ya, ini falsafah Jawa sebenarnya. Bahwasanya lembah manah itu misalkan nih kalian pinter, kalian berprestasi dalam bidang olahraga, misalkan dalam bidang apa? Bulu tangkis atau apa. Kalian nomor 1. Ya, kalian mahasiswa baru di sini di sekolahan juara 1 terus gitu. Ya enggak usah ini, kita tahu bahwa kamu nang pintar, tapi enggak usah depan, aku itu juara 1 loh, kamu siapa? Kamu apa pernah juara? Misalkan, aku itu pintar loh, ya enggak usah gitu aja, pasti orangnya juga akan mengetahui. Ya, lembah manah, kita juga harus tidak sombong gitu ya, tapi bisa memberikan keteduhan. Kalau kita tahu, dengan teman itu tidak lebih dari kita, ini penting. Lembah manah. Terus ewoh pakewoh. Wah, ini yang kelima ewoh pakewoh. Ini adalah sikap sungkan atau rasa segan serta menjunjung tinggi rasa hormat gitu ya. Ewoh pakewoh ini jadi penting. Tapi ewoh pakewoh terus kalau mau ewoh pakewoh mengemukakan pendapat jadi ewoh pakewoh isin, terus itu hal yang mungkin salah. Dalam artian ewoh pakewoh kita harus respect, menghormati orang lain gitu ya. Kalau misalkan di sini kita saling mengerti gitu ya. Ewoh pakewoh ini salah satu ciri ewoh pakewoh itu ya hampir sama ya, tidak berterima kasih. Terus ini sama ke orang tua itu misalkan memberikan makanan, monggo silakan duluan yang lebih tua atau misalkan. Ini nilai-nilai seperti ini yang harus kita bangun gitu ya. Terus kalau mau misalkan duduk gitu ya, duduk gitu, kalau kita ada yang lebih tua, monggo Pak silahkan duduk dulu. Atau antar teman juga saling malahan misalkan silahkan duluan lah. Itu enggak apa-apa. Sebenarnya rasa saling menghargai gitu ya. Ewoh pakewoh. Tapi perlu dipandang yang positif ewoh pakewoh ini, jangan ewoh pakewoh masukkan waduh aku pakewoh, saya sebenarnya punya pendapat yang bagus tapi tidak mau memberikan. Itu bukan pakewoh tapi malu gitu ya. Nah, bagi mahasiswa ya jangan seperti itu. Kamu saling menghormatin, contohnya ini buanglah sampah pada tempatnya, ini salah satu bentuk ewoh pakewoh gitu ya. Berterima kasih kepada saat memperoleh bantuan tadi. Silakan terima kasih ya misalkan. Itu matur suwun, itu udah rasa matur thank you, matur suwun thank you. Itu nilai-nilai yang sering ya yang wajib kita lakukan. Selanjutnya adalah pangerten gitu ya. Pangerten ini sikap menghargai, memberi, menilai, hormati, mengindahkan, memandang penting, bermanfaat atau berguna. Nah ini pangerten itu kita harus salah satunya adalah ciri-cirinya adalah memberikan apresiasi, tidak memotong menyela orang lain, memberi saran kritik, tidak meremehkan orang lain. Terus ini di sini juga memahami bahwa setiap orang itu punya sudut pandang yang berbeda. Jadi pangerten itu lebih banyak teman kita agamanya berbeda, baru sedang melaksanakan ibadah, padahal kita mau ada acara, ya udah kita menghormatinya misalkan. Ini penting, kita harus saling mengerti gitu ya, pangerten ke orang lain. Ya, saling respect gitu. Terus lembah manah ya kan. Lembah manah ini salah satunya poin yang paling penting adalah mau menerima kritik dan saran, bersedia menjadi pendengar yang baik ya kan. Terus berani minta maaf, tidak menyombongkan kelebihannya. Ya lembah manah ini berani minta maaf itu kadang hal yang sulit, tapi kita harus lakukan gitu ya. Ini poin penting yang harus kita lakukan. Terus andap asor. Andap asor itu ya tadi tidak mau untuk menonjolkan diri walaupun sebenarnya memiliki kemampuan, sikap yang tidak membedakan golongan pangkat gitu ya. Tapi memberikan sebagai seorang yang bisa memberikan
peneduh gitu ya. Peneduh itu harusnya yang dilakukan adalah seperti ini gitu ya. Yang akan dilakukan seperti ini gitu. Seperti itu. Selalu menjadi yang utama tapi selalu rendah hati gitu ya. Seperti itu. Terus sikap under abstain contoh-contohnya di sini adalah menekan diri dari emosi, menggunakan bahasa yang baik, halus dan oke gitu ya, tidak menyinggung perasaan, tidak mengejek, tidak memberikan bullying, itu penting. Lah, yang terakhir di sini adalah teposliro atau tenggang rasa. Ini sikap hidup dalam ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang menunjukkan sikap menghargai dan menghormati orang lain. Ciri-cirinya di sini menghormati hak orang lain, berempati gitu ya, menjaga sikap supaya tidak melukai. Tadi yang saya bilang tadi, bullying itu kadang bisa melukai hati yang sifatnya lama. Jadi kita harus bisa teposliro gitu ya. Termasuk tadi kekerasan itu tidak hanya kekerasan yang secara fisik tapi juga non fisik, kekerasan secara seksual dan lain seperti itu. Nah ini penting. Jadi ada 8 nilai ya berarti ya. Jangan lupa 8 nilai yang harus kalian terapkan di lingkungan mahasiswa baru ini. Ada gotong royong, guyub rukun, kerapiak semana, lembah manah, iwuh pakiwuh, pangerten, ada pasor dan teposliro. Ini hal yang paling penting. Gitu ya. Oke, lah ini menjadi salah satu hal penting juga. Kalau kalian nanti bisa lihat di YouTube di Solo Bersimfoni itu banyak sekali konten-konten yang berhubungan dengan toleransi dan juga pastinya tentang tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan dalam kekerasan seksual seperti itu. Ada juga nilai-nilai yang nanti kalian bisa melihatnya langsung ya di YouTube di www.Solo Bersimfoni. Itu aja kita bisa melihatnya. Lah ini salah satu kegiatan yang dilakukan gitu ya dari Solo Bersimfoni. Saya skip saja. Pesan saya terakhir bahwasanya kita bisa lebih baik. Jadi kalau saya berharap kalian sebagai seorang mahasiswa baru di siswa yang tinggi di universitas di STIS Surakarta ini harus mampu memberikan hal yang positif seperti itu ya. Kita bisa lebih baik, jadi kita harus saling menghargai. Penting ya, saling menghargai. Jangan melakukan tindakan yang sifatnya melukai hati orang lain, tapi kita harus bisa menghargai, saling menghargai ya. Seperti itu. Mungkin itu sedikit dari saya. Ini hampir 35 menit ya. Biasanya kalian mendengar 15 menit sudah jenuh mungkin. Tapi saya berharap kita bisa nanti bertemu, bertatap muka, bisa saling ngobrol gitu juga, bertema tentang tentang toleransi dan kekerasan seksual, dan juga nanti di mata kuliah yang lain. Gitu ya teman-teman. Gitu guys, ya kan. Tetap semangat. Ya, biasanya saya itu menggebu-gebu ya. Nanti kita jumpa lagi di mata kuliah yang lain. Saya berharap kalian mahasiswa baru di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta STS, kalian juga harus mampu menunjukkan nilai kalian sebagai seorang mahasiswa yang berkarakter, yang berwibawa ya, dengan menerapkan nilai-nilai hastalaku tadi. Jangan lupa. Oke. Sekian dari saya teman-teman. Selamat pagi, siang, sore dan malam bagi yang mendengarkan podcast ini namanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam semangat, salam hastalaku.